Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukurillah, salatu wassalaman ala rasulillah, amma ba'da. Sahabat pelatihan yang luar biasa, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin atau yang biasa dikenal dengan P5 PPRA. Sahabat pelatihan yang berbahagia, dalam slide ini menggambarkan bagaimana kegiatan dari P5 dan PPRA. P5 dan PPRA ini bukanlah satu kegiatan yang terpisah. P5 sendiri atau PPRA sendiri tidak. Tetapi P5 dan PPRA ini merupakan ada dua nilai yang sama, bergandengan, namun harus dilaksanakan dalam satu kegiatan. Jadi ada dua nilai yang sama, yaitu nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila dan nilai-nilai profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Dua nilai-nilai ini akan dilaksanakan dalam satu kegiatan yang sama. Jadi tidak terpisah. Profil pelajar P5 dan PPRA bisa dilaksanakan baik di co-kurikuler yang mengacu pada dimensi dan profil pelajar Pancasila maupun dilaksanakan baik di intrakurikuler, di mana intrakurikuler ini terkait dengan pembelajaran di kelas, kemudian ada di ekstrakurikuler. Jadi bagian ini menggambarkan sahabat pelatihan bahwa P5 dan PPRA bisa dilaksanakan di intrakurikuler atau terintegrasi dalam substansi pelajaran, kemudian dilaksanakan di kurikuler dan pada ekstrakurikuler. Dua nilai-nilai dalam dua profil ini kalau kita gambarkan itu dua hal yang berbeda, namun ada keteririsan, dan dua-duanya ini nanti disatukan dalam satu kegiatan. Berikutnya kita akan pelajari tentang dimensi atau elemen-elemen dari profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Nah, tadi sudah kita pelajari bersama bahwa dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Dan dari 6 dimensi itu akan dijabarkan lagi menjadi elemen dan sub-elemen. Sahabat pelatihan harus memperhatikan bahwa yang akan dipilih terkait dengan kegiatan P5 dan PPRA itu terutama ada di sub-elemen, bukan pada dimensinya. Nah, pada sisi dimensi ini nanti sahabat pelatihan akan berangkat atau memilih tema apa ya. Setelah tema itu ditentukan, maka kita pilih elemennya yang mana, dan sub elemen inilah nanti yang penting ya untuk kegiatan P5 dan PPRA selanjutnya. Jadi sahabat pelatihan bisa memilih gitu ya. Ini dari temanya, elemennya apa, boleh 2 elemen. Kemudian dari 2 elemen itu nanti memilih sub elemennya. Misalnya di akhlak beragama, ini ada 3 elemen, ada 3 sub elemen. Dari 3 sub elemen ini boleh dipilih hanya 1 atau 2 sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan dimensi elemen dan sub elemennya, berikutnya sahabat pelatihan harus memperhatikan alur perkembangan profil pelajar Pancasila di setiap fase. Mengapa ya? Karena masing-masing satuan pendidikan itu kan jenjangnya berbeda-beda ya. Jenjangnya berbeda-beda. Mungkin di fase A, jadi fase A ini kelas 1 dan 2 di tingkat MI, kemudian fase B itu kelas 3 dan 4 di MI, sedangkan fase C ini kelas 5 dan 6 ya di jenjang madrasah ibtidaiyah, dan fase D ini untuk jenjang sanawiyah atau MTS, sedangkan di akhir fase E nah ini untuk jenjang MA. Jadi sahabat pelatihan, setelah sahabat pelatihan menentukan sub elemen mana, misalnya sub elemen mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa,
lalu tentukan di fase mana. Mungkin di MTS, maka yang harus dipilih itu adalah ini, memahami kehadiran Tuhan dan dalam kehidupan sehari-hari, serta mengaitkan pemahamannya tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dengan konsep peran manusia di bumi sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab. Nah, jika kegiatan proyek ini dilaksanakan di jenjang MA atau fase E, untuk subelemen mengenal dan mencintai Tuhan yang Maha Esa, maka yang akan dipilih itu adalah alur ya profil pelajar di setiap fasenya ya, seperti ini. Oke. Jadi tidak semuanya bisa dipilih ya sahabat pelatihan, tapi yang dipilih ya sesuai dengan subelemen dan profil alur perkembangan ya, alur perkembangan untuk setiap fase. Berikutnya, ya, ini adalah nilai-nilai dari profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Yang tadi sudah kita pelajari bahwa ada 10 nilai dalam profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Untuk PPRA, ya, itu berbeda dengan profil pelajar Pancasila. Yang tadi ada 6, ada elemen dan ada sub-elemen. Ya. Pada PPRA itu hanya ada nilai, subnilai, serta indikator. Nah, sahabat pelatihan nanti akan memilih indikator mana yang dikehendaki. Jadi indikatornya ini tidak banyak, hanya satu, jadi lebih sederhana dan lebih mudah dibanding dengan profil pelajar Pancasila. Sahabat pelatihan yang berbahagia, tadi kita sudah memilih nilai-nilai dari profil pelajar Rahmatan lil Alamin yang ada 10 nilai. Misalnya kita memilih nilai berkeadaban ya, atau yang dikenal dengan ta'addub. Ta'addub, nah, ini misalnya tentang sopan santun. Kalau subnilainya ini kesalehan dan berbudi pekerti mulia. Ini hampir sama ya juga dengan di profil pelajar Pancasila. Yang indikatornya adalah menunjukkan sikap sopan santun kepada siapapun, misalnya menghormati dan menghargai orang yang lebih tua, ya, serta menyayangi yang lebih muda, ya, menyayangi yang lebih muda. Sebagaimana pada profil pelajar Pancasila yang tadi kita juga harus memilih alur perkembangan profil ya sesuai dengan fasenya. Maka di sini harus memperhatikan fase-fasenya. Yang tertulis ini adalah ada fase untuk PAUD, ya, fase untuk PAUD ini. Selanjutnya adalah fase A, ini untuk jenjang MI kelas 1 dan 2. Ini adalah fase B, kelas 3 dan 4. Fase C ini untuk kelas 5 dan 6. Dan ada fase D untuk MTS, serta ada fase E, ini untuk tingkat MA. Jadi sahabat pelatihan harus memperhatikan alur perkembangan yang mana dari setiap jenjang, dari setiap fase ini berbeda tingkatannya. Semakin tinggi maka alur dari perkembangan ini tentunya tuntutannya juga semakin tinggi. Demikianlah sobat pelatihan materi tentang elemen-elemen profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin yang akan bermanfaat untuk materi-materi berikutnya. Dan sekian untuk sesi kali ini, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.